Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Timo Soleh, CGP Angkatan 7 kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, dalam demonstrasi kontekstual modul 2.2, di mana setiap calon guru penggerak membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas yang diintegrasikan ke dalam RPP. RPP yang saya pilih yakni RPP yang digunakan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti di kelas anak-anak selain terdapat pembelajaran diferensiasi, juga di dalamnya terintegrasi dalam pembelajaran sosial dan emosional, dimana sudah jelas karena ini modul ajar kelas 10, jadi menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, yang mana saya sendiri mengajar di dasar kejuruan pengembangan perangkat lunak dan GIM kelas 10 dalam fase E, di mana capaian pembelajarannya itu yakni pada akhir fase E peserta didik mampu menggunakan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan GIM seperti basis data, tools pengembangan perangkat lunak, ragam sistem operasi, penerapan pengolahan aset, dan user interface. User interface ini di dalamnya memuat grafis, tipografi, warna, audio, video, interaksi pengguna, dan menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman yang di dalamnya memuat varian dan invarian, alur logika, pemrograman, flowchart, dan teknik dasar algoritma umum. Dengan kompetensi awal yang harus dimiliki, yakni definisi perangkat lunak dan GIM dan jenis-jenis perangkat lunak. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, tujuan pembelajaran yakni peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar perangkat lunak dan GIM dengan kata-katanya sendiri, di mana di dalamnya terdapat materi mengenai sejarah perangkat lunak dan GIM, perkembangan perangkat lunak dan GIM, jenis pekerjaan dalam pengembangan perangkat lunak dan GIM, serta skill apa saja yang harus disiapkan dalam belajar dunia pengembangan perangkat lunak dan GIM pada pertemuan 1. Kemudian pada pertemuan 2, peserta didik dengan kata-katanya sendiri dapat menjelaskan model pengembangan perangkat lunak dan GIM, dan seterusnya di pertemuan 3, 4, dan di pertemuan 3 dan keempat. Pemahaman bermakna pada pertemuan kali ini adalah konsep-konsep dasar perangkat lunak, model pengembangan perangkat lunak, budaya mutu pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek pengembangan perangkat lunak, dan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH. Di mana pada pertemuan 1 di pendahuluan seperti biasa, guru memberikan salam dulu kepada siswa dan siswa menjawab salam tersebut. Kemudian dilakukan doa bersama. Setelah itu guru menyiapkan materi ajar, bahan ajar, media ajar. Kemudian guru mempromosikan pengumuman persiapan pembelajaran. Nah, di sini guru memberikan asesmen diagnostik siswa dengan memberikan pertanyaan berupa, ada beberapa pertanyaan. Di bawah ini mana yang menggambarkan perasaan Anda hari ini? Ada senang, sedih, biasa saja, depresi, dan bingung. Di mana kompetensi sosial dan emosional yang coba ditumbuhkan yakni kesadaran diri, di mana setiap siswa dilatih, diolah untuk terbiasa mengidentifikasi emosi-emosi dalam dirinya. Selain itu, dari hasil asesmen diagnostik tersebut, ya, jika terdapat siswa yang ingin bercerita terkait perasaannya, diberikan waktu maksimal 20 menit untuk bercerita atau bercerita secara privasi di luar jam pelajaran. Di mana KSE yang berusaha dikembangkan yakni manajemen diri untuk mengelola emosi. Kalau ada siswa yang ingin bercerita, teman-temannya yang lain mendengarkan dengan tujuan KSE nomor 3
Yang dikembangkannya itu tentang kesadaran sosial dengan menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Jadi bukan hanya siswa tersebut yang mau bercerita yang dikembangkan mengenai manajemen diri, juga siswa lain yang mendengarkan dikembangkan kompetensi sosial emosionalnya mengenai kesadaran sosial. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, guru mempersiapkan peserta didik untuk mengisi absensi secara bergiliran. Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi pelajaran yang akan dipelajari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan berlangsung. Itu di pembukaan. Kemudian di kegiatan inti, di sini mulai adanya diferensiasi dengan melihat kesiapan belajar siswanya dulu. Ya, dalam kesiapan belajar siswa tersebut, guru melakukan pengamatan mengenai kesiapan belajar peserta didik berdasarkan pemahaman peserta didik dari video yang dibagikan minggu lalu. Jadi minggu sebelumnya guru telah membagikan sebuah video dan siswa belajar mandiri di rumah melihat video tersebut untuk melihat kesiapan belajar siswa tersebut. Dari hasil tersebut nanti akan dibagi 3 kelompok, 6 kelompok, di mana 2 kelompok masuk kepada kelompok siap, 2 kelompok masuk kepada kelompok baru siap, dan 2 kelompok pada kelompok belum siap. Dari hasil pembagian itu dilakukanlah eksplorasi konsep dengan guru menyampaikan materi singkat atau stimulus tentang konsep dasar perangkat lunak dan GIM, dan selanjutnya peserta didik menyimak video yang diberikan oleh guru tentang sejarah perangkat lunak dan GIM. Setelah terjadinya eksplorasi konsep, dilakukan ruang kolaborasi, di mana peserta didik bersama kelompoknya menganalisa materi pertemuan satu tersebut. Yang ada pada video tersebut terdapat 6 kelompok di dalamnya. Terdapat diferensiasi konten di ruang kolaborasi tersebut. 2 kelompok menggali dan menganalisis mengenai sejarah perangkat lunak dan GIM, perkembangan perangkat lunak dan GIM, jenis-jenis pekerjaan dalam bidang perangkat lunak dan GIM, serta skill apa saja harus disiapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada RPP ini. 2 kelompok kategori baru siap dikurangi. Di kelompok siap ada 1, 2, 3, 4 materi. Di kelompok baru siap ada 3 materi. Ada mengasih sejarah, perkembangan perangkat lunak, serta jenis-jenis pekerjaan dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Yang tidak ada berarti skillnya yang dihilangkan. Di kelompok belum siap hanya 2 yang materi yang mereka pelajari, menganalisis mengenai sejarah perangkat lunak dan serta perkembangan perangkat lunak dan GIM. Di sini terjadi diferensiasi konten. Selanjutnya, dalam mengumpulkan data, peserta didik dapat mengumpulkan data materi yang relevan. Dalam kegiatan ini, peserta didik diperbolehkan sambil mendengarkan musik, sambil makan, tentunya tidak mengganggu kelompok lain, dan bertanggung jawab terhadap kenyamanan serta kebersihan laboratorium. Di situ ada kebutuhan profil belajar murid yang berusaha dipenuhi. Ya, juga terjadi diferensiasi proses di dalamnya. Nah, dalam tugas kelompok tersebut, siswa juga ditumbuhkan kompetensi sosial emosionalnya mengenai keterampilan berelasi, yakni fokus pada mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Karena ada di 2 kelompok siap ada 4 materi, di 2 kelompok baru siap ada 3 materi, di kelompok belum siap ada 2 materi yang harus mereka pahami, harus mereka gali informasinya sedalam-dalamnya secara kolaboratif tentunya. Selanjutnya, setelah ruang kolaborasi, dilakukan demonstrasi kontekstual, di mana peserta didik secara mandiri dalam kelompoknya mempresentasikan rangkuman pemahaman topik materi yang dibagikan dalam kelompok tersebut dengan berbagai bentuk, bisa presentasi PowerPoint, poster, mind map, dan lain-lainnya.
terjadi diferensiasi produk di dalam kegiatan demonstrasi kontekstual tersebut dengan kompetensi sosial emosional yang berusaha ditumbuhkan atau dikembangkan, yakni pengambilan keputusan bertanggung jawab dengan mereka mengambil keputusan produk apa yang akan mereka tampilkan. Dimana selain itu pada saat mereka presentasi, baik itu menggunakan PowerPoint, poster, mind map, dan lain-lain, mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Keterbukaan pikiran di sini ketika adanya tanya jawab dengan kelompok yang lain, menunjukkan rasa ingin tahu ketika mereka bertanya, juga ketika mereka mempresentasikan pemahaman mereka tentang materi dalam bentuk berbagai bentuk, bisa PowerPoint dan lain-lainnya. Setelah itu penutup, adanya elaborasi pemahaman dari siswa, di mana setiap siswa dari kelompok siap yang dikategorikan sudah memahami keempat materi tersebut menyebar kepada kelompok lain dan melakukan tutur sebaya terkait topik materi yang dibahas. Setelah itu guru menarik benang merah, guru bersama murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari, guru memberikan motivasi, dan guru menutup dengan memberikan salam. Jadi kesimpulan dari RPP yang berusaha mencoba mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini ternyata kompetensi sosial emosional itu menurut saya sendiri bisa dikolaborasikan seluruhnya dalam kegiatan-kegiatan di RPP berdiferensiasi yang telah dibuat, terutama dalam kegiatan inti. Jadi tadi sudah kita bahas di awal pendahuluan, ada KSE tentang kesadaran diri dan manajemen diri serta kesadaran sosial. Kemudian di kegiatan inti ada KSE keterampilan berrelasi dengan adanya tugas kelompok, mereka bekerja sama memecahkan masalah secara kolaboratif. Kemudian pada saat demonstrasi kontekstual atau presentasi ada kompetensi sosial ekonomi nomor 5, yakni pengambilan keputusan bertanggung jawab dengan mereka menentukan pilihan mereka sendiri, presentasi dalam bentuk presentasi PowerPoint, poster, mind map, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.